saya tergerak untuk menyampaikan dari 1 Yohanes pasal yang kedua waktu tadi menyembah. Silakan buka bersama dengan saya, judulnya Perintah yang Baru ayat 7. Kebaktian berikutnya tentunya juga beda. Hari ini ngeflow saja. Bukan seri pengajaran, tapi topik-topik yang memang saya rasakan akan jadi rema buat Anda. Semua khotbah yang sudah saya sampaikan tidak bisa saya ulang. Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali atau Anda bisa subscribe di YouTube, ya, YouTube saya. Anda bisa subscribe di sana dan Anda bisa mengikuti ibadah-ibadah juga. Perintah yang baru, ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, kata Yohanes. Penulis ini adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ayat 78 ini apa sih ya? Baru lama. Padahal kalau kita selidiki tulisan Yohanes, semuanya bicara tentang kasih karena memang beliau adalah rasul kasih. Murid yang paling dikasih Yesus. Hari ini kita merayakan kasih yang mati 2000 tahun lalu di Kalvari. Kasih itu bukan benda, kasih itu bukan emosi. Kasih itu adalah seorang pribadi anak Allah. Let's talk about this. Dialah terang dunia. Dan Yohanes menuliskan, Yohanes itu kenal Tuhan. Dia tuliskan bahwa sekarang aku tuliskan kepadamu sebagai perintah baru dan perintah lama. Karena waktu saya baca ayat ini saya mikir, apa sih kenapa kok perlu bertele-tele perintah baru lama, langsung aja bilang saling mengasihi gitu loh. Karena nanti turunnya di bawahnya semua bicara tentang mengasihi saudara-saudaramu. Karena Yohanes waktu menulis ini dia sudah tua. Waktu itu dia sudah menjadi seorang penatua yang lanjut usia. Dan Rasul Yohanes dulu adalah, dia dulu dikenal bersama dengan saudaranya yang dipenggal sebagai anak halilintar. Ini dua orang ini, anak Zebedeus ini, dua-dua adalah orang yang emosinya tinggi. Kalau 0 sampai 100 mau marah, mau naik pitam, itu seperti Ferrari. Berapa detik, sudah langsung ke puncaknya. Orang yang gelap mata, bahkan mereka bernafas membunuh, hanya karena Yesus ditolak visa. Mereka mau bunuh seluruh rakyat Samaria. Malah mereka minta kepada Tuhan Yesus agar kalau bisa turunkan, bakar mereka semua. Dari situlah mereka dapat gelar anak halilintar. Perubahan telah terjadi dalam diri seorang yang begitu panasan. Yohanes tidak menunjukkan sisa-sisa emosian. Mengapa? Karena dia dekat Yesus. Kalau kita mau berubah, harus dekat pada Yesus. Nggak ada cara lain sih. Kita nggak bisa begini loh, aku berubah dulu lalu mendekat sama Tuhan. Sekarang aku nggak layak sih. Nanti tunggu ya Tuhan, kalau aku sampai sudah layak, aku datang kepadamu dan melayanimu. Dapatkah manusia melayakkan diri? Bisakah kotoran membasuh diri? Bukankah kita perlu sabun? Bisakah nasi menjadi asin dengan sendirinya tanpa garam? If you and I want to change, then get near Jesus. Kalau kita mau dekat, kalau kita mau betul-betul berubah, harus dekat sama Tuhan. Kalau keluarga kita mau berubah, harus dekat sama Yesus. Lakukan perkataan Tuhan Yesus, kayak kata-kata Maria, whatever he asks, do it. Apapun yang dia minta, lakukanlah. Maka anggur pun terbuat dari air di pernikahan Kana. Nah, karena itu kalau kita mau melihat masa depan kita berubah, masa muda kita berubah, mesti dekat Tuhan. Gak ada cara lain sih. Gereja itu ceritanya sederhana kok. Gereja itu api, ketemu api, bertambah besar api unggunnya. Gereja itu tempat kita saling menguatkan dan saling mengingatkan. Saya khotbah ini tidak bisa mengubah Anda. Kecuali kalau khotbah saya mendekatkan Anda ke Yesus, maka Anda berubah, saya juga berubah yang mengkhotbahkannya. He is the center of all. Pelayanan tidak bisa mengubah Anda loh. Kalau kita pelayanan asal-asalan, apalagi motivasinya salah.
Pelayanan bisa mendekatkan kita, bisa mengubah kita kalau pelayanan itu kita pakai sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dan mendekatkan orang lain pada Tuhan, maka sukacita kita ganda. Udah dekat sama Tuhan, dekatkan orang lain lagi sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama berubah, itulah cerita gereja. Persembahan juga sama. Kita memberikan persembahan persepuluhan. Kalau kita memberikannya dengan motivasi salah dan sok-sokan, kita merasa kita lah yang bangun gereja, percuma. Karena itu kita mesti rendah hati, kita harus tahu Tuhanlah yang bisa mengubah manusia. Kalau kita mau berubah ke arah baik dan benar, mesti dekat sama Yesus. Belajar dari Yohanes, tidak menunjukkan sisa-sisa halilintar. Yohanes ini luar biasa sekali. Ya. Nah, dia tulis perintah lama, perintah baru, kenapa ya? Kok ada perintah baru, perintah lama segala? Lama, karena perintah untuk mengasihi atau kasih itu sudah ada sejak perjanjian lama. Bahkan di kitab Ulangan Tuhan sudah berkata dari sejak Keluaran, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di zaman Taurat lagi menjadi-jadi. Pada saat masih ada ritual agamawi, ketemu Tuhan itu harus cuci tangan, cuci kaki. Kena mayat harus diasingkan 7 hari, kena hewan yang mati, apalagi yang tercekik mati, tidak boleh ketemu Tuhan sekian lama. Wanita lagi mengalami siklus bulanan juga nggak boleh masuk ke bait Allah. Di zaman itu sudah ada perintah kasih. Jadi Yohanes fair waktu dia berkata, yang kutuliskan ini perintah lama. Dia tidak mau mengklaim dia yang menciptakannya. Sudah ada sejak zaman nabi-nabi, zaman iman-iman di perjanjian lama. Sudah ada dari zaman raja-raja. Lalu dia berkata, namun ayat 8, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu. Loh kok bisa jadi baru? Karena sejak perjanjian baru, sejak Jumat Agung itu, kasih tidak pernah mencapai platu ketinggian seperti itu. Semua perintah itu digenapi di satu orang, satu tubuh, Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah penggenapan kasih. Karena Yesus mempraktekkan perintah untuk mengasihi dengan cara yang tiada duanya, dia satu-satunya, tiada yang lainnya seperti dia di liga seperti itu. Karena itu dia berkata, ini perintah lama sih, tapi saya kenal Yesus, OMG. Betapa dia memberikan pemahaman baru tentang kasih itu. Ternyata kasih itu bukan ritual agamawi, kita coba deketi Tuhan dan mencoba senangkan dengan dupa-dupaan. No, kasih itu adalah dia yang lebih dahulu mengasihi kita yang gak layak ini sewaktu kita masih berdosa. Dia sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus memberikan makna yang sama sekali baru akan perintah yang lama. Itulah sebabnya orang Kristen yang cuma baca Alkitab, jangan salah sangka. Saya baca Alkitab mungkin sama banyak dengan Anda minimal, kalau enggak lebih banyak dibanding dengan orang yang malas-malasan atau asal-asalan. Saya termasuk, bolehlah, saya rasa di seluruh gereja Mawar Sharon puluhan ribu jemaatnya, mungkin saya termasuk golongan 1000 yang paling banyak baca Alkitab. Saya enggak berani klaim saya juara 1, 2, 3. Iya, enggak apa-apa, thank you. Tepuk tangan lagi. Ya, jangan salah ngerti ya. Saya sama sekali tidak merendahkan dan meremehkan Bible. But if you think you know it all, even if you go to a seminary, kalau hatimu tidak dekat sama Yesus, yang kau kenal cuma perintah lama. Tulisan-tulisan mati, yang dibaca semua tidak menghidupkan. Malah membingungkan pikir ini apa. Kalau hatinya salah, Anda tidak akan ketemu kebenaran. Anda cuma ketemu teori, lalu habis itu kepalanya jadi besar, merasa diri lebih hebat, dan kena ragi orang Farisi. Perintah lama tidak melawan perintah baru, tapi hanya mendekat sama Yesuslah Alkitab jadi hidup. Makanya Yesus tegur kan, orang-orang Yahudi, kamu terima Tauratnya, tapi kamu tidak terima Tuhan Tauratnya, Tuhan atas Taurat itu. Tuhan di dalam firman yang kau baca itu kau tolak. Kau hanya lakukan semua peraturan agamanya. Tuhan tegur orang Farisi. Tuhan tegur ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat loh. Kurang ahli apa? Taurat itu sendiri sudah ahli. Dikasih ahlinya Taurat loh. Dia menguasai Taurat loh. Tuhan justru musuh bebuyutan Tuhan. Don't ever think that this is a religion. Kekristenan itu hubungan. Hari ini ketika kita putus hubungan dengan Yesus, kita akan menjadi bodoh Alkitab sama sekali. Sekalipun kita sudah pernah sekolah teologi. Detik hari ini saya bisa khotbah kan?
Tapi kalau hati saya jatuh jauh dari Tuhan Yesus, saya akan menjadi bodoh lagi. It is not knowledge, it is knowing. Bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Sebaliknya aplikasinya, bagi Anda yang merasa tidak pernah sekolah Alkitab atau teologia, bagi Anda yang merasa saya pengetahuan pas-pasan dengan Alkitab, asal Anda haus dan lapar loh ya. Nggak taunya bukan karena malas loh ya. Nggak taunya karena memang nggak pede merasa kalah sama orang lain yang bahasanya lebih fasih atau lebih tinggi. Nggak usah takut, kalau Tuhan suruh Anda tumpang tangan ke orang sakit, tumpangkan tangan. Nggak tentu Tuhan akan pakai orang itu nanti. Yang bergelar apa? Nggak tentu. Allah selalu memilih pengenalan dan bukan pengetahuan. Anda akan kaget nanti, Tuhan akan melewatkan 100 orang untuk mengurapi Anda seseorang. Padahal 100 itu semua bergelar, Anda cuma petani biasa, katakanlah istilahnya. Tapi karena Anda dan Alkitab itu cinta, yang lainnya hanya bangga, dia merasa aku menguasainya. Tapi hanya Anda yang dikuasai oleh Tuhan, yang lainnya menguasai Tuhan. Don't be surprised, you will be the chosen one, they will all be the rejected ones. Anda akan jadi orang yang dipilih Tuhan, mereka semua akan ditolak oleh Tuhan. Alangkah baiknya kalau semua dipilih. Pengerja kurang kok, kenapa harus gugur satu? Tapi saya ngomong begini, secara profetik saya berkata kepada Anda, kalau waktunya Anda melayani, melayanilah nanti kalau saya revolusi. Waktunya Anda diangkat jadi CGL, CG leader, jangan berkata, masa aku, karena Anda tolak, itu Anda tolak tawaran Tuhan, itu jual mahal sama dengan sombong. Kalaupun alasannya diri sendiri, aku enggak bisa lah apa segalanya, tetapkan alasannya diri sendiri. Berarti diri sendiri ditaruh di atas Tuhan yang memerintahkan, berarti Anda lebih penting dari Tuhan. Kalau Anda berkata tidak, karena Anda tidak bisa, atau Anda tidak mau, sama-sama dimulai dengan kata tidak di depannya, berarti jual mahal, berarti Anda lebih penting dari Tuhan. Never back down when God chooses you. Ada lebih banyak orang yang lebih layak untuk bicara di atas sini, yang lebih bisa bahasa Yunani Ibrani dari saya. Tapi saya sedikit pun tidak minder dalam hal pengenalan akan Tuhan. Orang bisa menyebut bahasa aslinya Roh Kudus itu parakletos. Saya tidak perlu pakai parakletos. Saya tidak perlu pakai mentos. I know him, titik. And then it's up to him to testify whether he knows me or not. Tergantung dia nanti akan bersaksi apakah dia kenal saya atau tidak lewat buah dan karunia, lewat penyertaannya. Bapak Ibu Saudara, saya minta kepada Anda, hari-hari ke depan Yesus sudah mati, jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Jangan pernah jual mahal dengan Tuhan dengan atas nama minder atau apa dan berkata aku nggak bisa atau apa. Kalau Anda dipilih, dipercayai, sekalipun orang yang memilihmu, kalau orang aja memilihmu apalagi Tuhan. Orang aja bisa percaya kepadamu apalagi Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya balik cara berpikirnya. Kalau sama orang ya mungkin bisa, tapi kalau Tuhan kan sempurna, salah. Orang yang gak sempurna aja bisa lihat potensi Anda, apalagi Tuhan yang bisa lihat segala sesuatu dan segala perkara. Makanya itu orang anak-anak sekolah minggu betul sekali lagu itu. Ku jawab ya, ya, ya. Gak cuma sekali, dijawab 3 kali, ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Saya senang kalau khotbah. Kemarin kita adakan Bible Study 13.000 seluruh sinode kita. Setiap gembala-gembala kita, termasuk saya, turun tangga. Turun ke levelnya anak-anak ngajar sendiri, kisah Rasul di sini, kisah Rasul di situ, di Jakarta, Manado, everywhere. Semarang semua turun tangan. Tidak diserahkan ke kakak-kakak. Kita turun tangan sendiri, kakak-kakaknya bagus, tapi yang gini-gini harus turun tangan sendiri. Tapi tahu kalau khotbah di antara anak, kadang-kadang perlu konsentrasi, padahal gampang. Anak-anak itu cepat diserap, gak perlu ilustrasi, gak perlu penjelasan panjang lebar kayak begini. Mereka ngomong A langsung terima, B langsung terima. Cuman bedanya mereka rame. Saya kalau ngomong siapa di sini cinta Alkitab, saya. Dia gak bisa ngomong saya sekali, mereka bilang saya, itu 5 kali. Tapi kalau orang tua lain, diam. Siapa cinta Alkitab? Ada? Mana lebih gampang, khotbah sama anak yang rame atau sama orang tua yang sepi? Saya pilih anak yang rame. Karena mereka selalu menjawab ya sama Tuhan. Cepat sekali, speedy delivery. Makanya Tuhan cinta anak kecil, mereka duluan masuk kerajaan sorga. Makanya memberi makan 5.000 orang siapa kalau bukan roti boy itu? Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memilih Anda, say yes. Ke depan nanti akan ada banyak ministry dipercayakan kepadamu. Yang saya maksudkan bukan pendeta, yang saya maksudkan jemaat. Dan say yes, jangan jadi gadis yang bodoh, tapi jadilah gadis yang bijaksana. Selalu menjawab iya.
Kalau dosa, jawablah no 7 kali. No, 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 no. Kalau sama Tuhan jawablah yes. Ya? Yes? Yes, amin. Puji Tuhan ya. Jadi perintah baru. Yohanes memberitahu, wow. Yesus memberi makna kepada perintah lama. Sehingga seolah-olah menjadi perintah baru. Pernahkah semua orang menyanyi dalam sebuah kompetisi, semuanya nyanyinya biasa-biasa, paling cuma ada vibrasi. Lalu tiba-tiba Whitney Houston maju ke depan. Ya kan? Lalu nyanyinya mulai menarik suara. Whitney Houston lagunya apa? Yang terkenal apa? Apa Van? Atau siapa yang nyanyi? Lalu tiba-tiba dia tarik suara, seluruh RT dan RW gempa. Ini kontes nyanyi dari dulu sudah ada dari zaman Pak Raden dan Unyil. Tapi seorang seperti Whitney Houston tiba-tiba tarik suara, semua orang berkata, hari ini kontes suara tidak pernah seperti ini sebelumnya di RT ini. Dia memberikan sebuah makna kompetisi menyanyi. Bukan cuma asal tidak bleot notnya. Tapi dia tunjukkan suatu skill yang maha tinggi. Kalau di dalam dunia tarik suara. Yesus masuk into the picture, masuk dalam gambar. Dan menunjukkan what is love, apa itu kasih. Membuat kita semua terbelalak lebar dan mengerti semua Taurat tanpa harus mengingatnya satu persatu. Dan inilah sebabnya kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, kita akan memahami firman bahkan dari angle dan sudut yang tidak terduga. Orang baca Alkitab biasa, mata yang sama dan mata yang lain baca kok bisa dapat spion baru. Itu pengenalan bukan pengetahuan, itu bukan teologi ya. Itu intimacy, keintiman dengan Tuhan. If you want to know the plans of God in your life, kalau Anda mau tahu rencana Allah dalam hidupmu dan melihatnya lebih jelas, get near to Him. Mendekatlah. Mendekatlah. Bukan tambah pengetahuan dan menimba ilmu saja. Mendekatlah kepada Dia. Lalu menimba ilmu. Monggo silahkan. Kalau Anda mau melihat sesuatu lebih jauh, mendekatlah kepadanya. Itu yang disebut dengan lama dan baru. Jadi di sini ada dilema di hati seorang Yohanes. Aku tahu sih perintah itu. Oh, tapi kamu gak tahu waktu kami dibasuh kakinya oleh guru. Kalau selama ini kita tahu di perjanjian lama Allah itu baik dan rendah hati, you have no idea. Kamu tidak akan pernah bayangkan waktu dia jamah kakiku dan basuh. Dan dia berkata, kau panggil aku Tuhan dan guru, memang aku. Tapi aku melayanimu, you have no idea. You have no idea. Orang Kristen juga sama. Jangan bergantung dengan urapan lama. Lama melulu, lama belaka. Kita menyampaikan Injil dengan cara yang boring, mana bisa orang lain terima? Mana bisa Papa terima Tuhan kalau kita datang cuma dengan, ayo Pak, kalau nggak ke gereja masuk neraka lo ya. Itu lama. Loh memang ada, lama bukan berarti salah. Lama nggak sama dengan salah. Lama. Lakukan demikian rupa sampai orang berdosa yang Anda jamah secara pribadi dalam hidupmu, secara kreatif. Yang dijamah dengan cara yang tiada duanya, it's so you, sangat dirimu. Dan sangat diri Kristus di dalam dirimu. Tidak tanpa rasa malu-malu, tanpa rasa bimbang, tanpa rasa ragu. You touch people's heart. Jamah hati orang demikian rupa sampai orang itu giliran, bukan Yohanes pada Yesus, tapi orang itu terhadap Anda berkata, you have no idea, I've met Christianity. Sebelum dia ketemu Yesus, dia akan berkata, kamu tidak akan pernah bayangkan, aku berjumpa dengan kekristenan. Tidak pernah aku lihat kekristenan seperti ini. Dari dulu kekristenan yang aku tahu, dari satu gereja ke gereja lain, dari Natal ke Paskah, Jumat Agung, keluar masuk gereja ya begitu-begitulah. Sampai aku masuk gereja Mawar Sharon. Bukan berarti Mawar Sharon satu-satunya yang benar. Tapi kita tidak puas dengan peraturan lama. Sini datang, Yesus mengasihimu. Sini datang, memberi persembahan. Sini datang, mari kita melayani. No, semua itu tetap ada. Jangan digeser batas-batas dari purbakala. Bukankah ada ayat di perjanjian lama katakan, jangan geser batas-batas yang sudah ditentukan dan dipatokkan untuk nenek moyangmu. Sebenarnya Mawar Sharon yang kita lakukan semuanya ini lama. Kebanyakan orang kalau tidak hati-hati gereja cuma merubah facelift aja. Cuma ngubah stylenya, tapi spiritnya tidak diperbarui. Paham maksud saya?
Kita rubah lampunya, kita rubah karpetnya, kita rubah ini, itu, kita rubah strateginya, program demi program. Orang ahli membangun ekspertis profesional pada datang semuanya. Kenapa? Tidak terjadi kebangunan rohani di dalam hati jemaatnya. Tidak terjadi suatu DNA dan culture atau kebudayaan gereja yang luar biasa. Tidak terjadi sebuah kekaguman karena Tuhan seperti perjanjian baru awal-awal gereja mula-mula. Semua orang segan sama umat, sama Yesus. Karena mereka semua segan dan begitu kagum meskipun takut mendekat. Takut-takut nanti kalau dekat ketularan. Mereka belum ready untuk jadi umat Tuhan. Tapi mereka tidak ada satupun yang trauma sama mereka. Malah mengagumi mereka dari jauh dan diam-diam. Ini orang-orang Kristen memang beda. Kebangunan rohani yang terjadi di dalam. The culture of the kingdom of God. Kebudayaan kerajaan Allah. Itu gak terjadi. Gereja rutinitas biasa dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita pikirkan semua yang dilakukan Mawar Sharon ini. Semuanya perjanjian lama. Everything perjanjian lama. But the way we carry ourselves. Cara kita membawa ini ke dalam kehidupan orang. Dan juga cara sekarang bagaimana kami membawa ini ke dalam hidup Anda. It's something yang tidak bisa ditulis. Kalau kita ajak orang, seringkali kita tidak kehabisan kata-kata. Pokoknya kamu harus ikut dan datang, baru kamu tahu sendiri. Orang akan, karena zaman Anda dalam hidup mereka, mereka semua akan berkata, OMG. Oh. Betapa aku hari ini bertemu kekristenan. Padahal dari dulu dikecewakan. Oh, tapi Pak, memangnya Papa pertama kali emang ketemu orang Kristen? No, enggak. Tetangga kita ini Kristen beda. Memangnya Kristen ada berapa? Pokoknya beda. Papa enggak pernah ketemu orang kayak gitu. Ini betul-betul alien. Mereka ini makhluk asing mungkin. Kok bisa ya nak? Kok bisa anak-anak muda di gereja itu? Pas lagi kebaktian gini berjongkok. Om, saya doakan ya, dia lo bukan anakku aja gak pernah nangis kayak gitu. Dia nangis terseduh-seduh supaya kakiku yang stroke ini bisa jalan lagi. Aku gak pernah lihat kekristenan seperti itu. Perintah kasih dari dulu, malah dia trauma, orang Kristen ajarannya gitu kok perbuatannya lain. Oh my God harus dipakai dengan benar, bukan untuk cercaan. Harus dipakai untuk kekaguman pada the God that we say oh my God to. Oh my God. Dia belum kenal Tuhan aja sudah mulai nyebut my God gara-gara kita. Aku udah pernah ketemu pengusaha yang kayak gini. Aku udah jak uangnya dia. Tapi dia doakan keluarga kita. Aku udah pernah kayak gini. Memang sekarang aku nyesel sih, tapi aku sekarang kena kutukan Tuhan. Aku bangkrut, dia tambah kaya. Tapi waktu dia ketemu aku, saya kira saya akan dilempar batu, dirajam atau segala. Dia datang peluk saya, apa kabar kamu? Masa dia lupa 200 juta yang saya larikan? Dia rangkul saya, ajak saya ke kelompok kecilnya. Aku tidak pernah ketemu pengusaha gini. Pengusaha yang berkedok Kristen saya sudah ketemu terlalu banyak. Kristen tapi di luar, entertain, harus ngelobi. Klien lalu pergi ke ini itu siapa tahu. Aku udah lihat terlalu banyak. Ini lain nak. There's a touch. A new touch. A new touch. Be a New Testament people. With an Old Testament order. Jadilah umat perjanjian baru dengan tatanan perjanjian lama. Kalau enggak gereja kalau kita cuman minder orang Indonesia datang semua yang dari luar negeri kita adopsi. Oh, this is cool, that is cool. DJ masuk semuanya. Oh no, our young people don't do that. Don't do that. Ya, makanya kita rubah cuman facelift aja. Faceliftnya gini loh. Saking desperado dan putus asanya, sudah tidak lagi pakai benangnya operasi dari dokter yang ahli, tapi sudah pakai jepretan staples. Supaya ketarik matanya tidak melorot. Itu kalau rambutnya dipotong kaget itu, barbernya. Ada jepretan-jepretan di sini, tarikan kulit semuanya. Kita tarik semua yang kita bisa tarik supaya tampil luarnya gereja kita keren. No, keren is inside. I'll race you to the finish line. You go have anything keren on the outside, I'm gonna race you first to the finish line. We just being keren on the inside. Gak tahu gimana jelasinnya. Kita akan lomba dengan siapa pun saja. Kalau hanya keren di luarnya, dengan keren di dalam kita akan sampai ke garis finish dulu. Ini yang disebut
perintah baru. Perintah baru. Tapi, jadi bisa Pak bayangin, saya coba jelaskan. Yohanes ini, waktu kita baca 2 ayat ini, saya baca itu ping dan pong, dan ping. Dan saya lihat, kenapa sih orang ini awal-awal. Saya mencoba memahami benak pikirannya, saya tanya Roh Kudus, please teach me to understand your servant. He's dead, dia sudah mati, sudah di sorga. So I cannot talk to him, saya tidak bisa bicara sama dia, nanti bicara sama arwah, gua dijewer sama Tuhan. Bantu saya untuk mengerti watak dan benaknya yang terjadi, yang ada di dalam Yohanes. Oh, kita baca, kita cuma baca lalu lantas, lalu lalang aja. Ya, ini sebenarnya perintah lama. Tapi, namun demikian perintah baru. What are you talking about? Lu ngomong apa sih? Bapak Yohanes? Saya mau coba untuk memahami dan mengerti. Saya jadi mengerti. Dia tidak coba mengubah fondasi. Tapi personal touch-nya beda.